welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Rintik terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Rintik terakhir episode 5. Saat Aru mengejar penjahat itu, Lona menyusulnya. Namun saat mereka terjebak di ujung jalan, penjahat tersebut mendorong Aru ke sungai. Lona pun langsung membantu Aru untuk naik ke atas. Namun sayangnya mereka malah tercebur ke sungai dan terbawa arus. Pramana dan juga Lingga segera meminta bantuan warga untuk menyelusuri sungai. Dan Pramana juga meminta Utari untuk pulang. Aru membantu Launa untuk menepi. Namun sayangnya saat mereka sampai ke tepian, alat bantu dengarnya Aru hilang. Aru mengatakan alat bantu dengarnya terbawa arus sungai. Nah, karena hal itu, Lona mengatakan jika mereka harus menghubungi yang lain dengan menggunakan isyarat ke Aru. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat tadi. Malam pun tiba, namun mereka belum juga kembali ke tempat Aru jatuh. Nah, karena Launa meringis kesakitan, Aru berinisiatif untuk mengecek keadaan kaki Launa dan sedikit memijatnya. Saat Aru memijat kaki Launa berkata dalam hatinya, "Sekarang, kamu pasti ada di suatu tempat di dalam tubuh ini kan? Kalau kamu emang masih ada di dalam tubuh ini, kamu pasti dengar suara aku. Rang, aku kangen kamu. Kapan kamu kembali?" Tak lama, suara Pramana dan Lingga beserta masyarakat sekitar terdengar. Launa yang mendengar hal itu langsung memanggil Pramana dan juga Lingga. Pramana dan Lingga langsung menghampiri mereka dan membawa mereka pulang. Di sisi lain, saat Utari tiba di rumahnya, Aru menelpon Utari dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Nah, saat Aru mengakhiri teleponnya, ayahnya Utari masuk dan mengatakan, "Sial, Aru masih hidup. Padahal bapak udah kehilangan emas itu." Mendengar hal itu, Utari hanya diam. Esoknya, Aru menghubungi Launa. Namun Gladys yang mengangkat teleponnya Aru dan mengatakan, "Sorry Ru, Launa lagi nggak bisa angkat telepon lo. Dia lagi demam." Mendengar hal itu, Aru langsung bergegas pergi ke rumahnya Gladys untuk menjenguk Launa. Saat Aru membesuk Launa, ternyata Lingga juga ada di sana. Mereka berlomba-lomba untuk menyuapi Launa makan. Nah, melihat perlakuan Aru dan Lingga, Launa mengatakan, "Udah, apaan sih? Aku nggak mau makan apa-apa. Aku udah sarapan tadi pagi. Ntar yang ada aku makin sakit nih." Saat Launa bersin, Aru dan Lingga berebut untuk mengambilkan Launa tisu. Nah, saat Lingga ingin memberikan tisu, sayangnya tiba-tiba Lingga menabrak Gladys dan membuat minuman yang dibawanya tumpah. Nah, minuman tersebut mengenai Launa. Gladys mengatakan, "Mending kalian pulang kalau bikin rusuh. Jadi berantakan deh." Tak lama Launa pun mengatakan, "Kok bisa ya lipstik itu ada di dalam tas kerja Om Pramana? Apa emang ada yang sengaja bikin Tante Andira cemburu, lalu curiga?" Aru menjawab, "Tapi setahu aku, Papa itu nggak pernah bawa tasnya ke kantor. Tas itu selalu ada di ruangan kerjanya." Gladys juga mengatakan, "Tapi apa mungkin kalau ada orang yang sengaja ngelakuin itu? Kan posisinya di rumah lo." Aru pun menjawab, "Karena yang selalu di rumah itu cuman Mbok Jum. Ya emang si Utari pernah ke rumah, tapi buat apa dia ngelakuin itu? Atau mungkin emang aku aja yang lupa kalau Papa pernah bawa tasnya ke kantor." Mendengar percakapan antara Launa, Gladys, dan Aru, Lingga mengatakan, "Launa, kamu ini walaupun sakit tetap mikirin orang lain ya." Aru pun tiba-tiba mengatakan, "Gak usah caper deh." Lingga menjawab, "Lo yang baper." Lagi dan lagi, Aru dan Lingga sempat berdebat. Nah, karena hal itu, Gladys langsung menghentikan perdebatan antara Aru dan Lingga. Gladys juga meminta Aru serta Lingga untuk pulang sambil mengatakan, "Kalian boleh kesini lagi kalau udah nggak bikin rusuh. Bye." Esoknya Utari menyusul ke sekolahnya Aru dan Launa. Utari pun mengatakan, "Ini tadi aku beli kue pukis. Niatnya pingin jengukin Launa sama Aru setelah ini. Tapi ternyata kamu udah sekolah." Launa pun mengatakan, "Serius, ini buat aku." Utari pun menjawab, "Iya, ini buat kamu." Dengar hal itu, Launa pun berterima kasih ke Utari. Utari mengajak Launa dan Aru untuk jalan-jalan sebelum pulang sekolah. Aru menyetujui hal tersebut, namun tidak bagi Launa yang mengatakan jika dirinya tidak bisa ikut karena ingin mengerjakan tugas sekolah. Mendengar hal itu, Aru mengatakan, "Kenapa nggak dikerjain bareng-bareng tugasnya? Kalau kamu nggak ikut, nanti nggak bakal seru loh." Setelah dipaksa Aru, akhirnya Launa mau ikut jalan-jalan bersama Utari dan Aru. Saat di taman, Utari mengajak untuk main air. Namun Launa mengatakan, "Kalian aja yang main air, gue tunggu di sini." Aru dan Utari sedang asik bermain air. Baik Aru dan Utari keduanya sama-sama hanyut dalam canda tawa bersama.
Saat itu Aru pergi ke toilet. Saat Aru kembali ke tempatnya Utari, mereka melihat Utari yang sedang kebingungan. Ternyata sepatu Utari hilang. Aru dan Launa membantu Utari untuk mencari sepatunya Utari. Tak lama Launa menemukan sepatu Utari. Namun saat Utari melihat sepatunya, Utari malah mengatakan, "Launa, kamu ngapain sepatu aku? Kok kamu tega sih?" Launa pun mengatakan, "Aku nggak ngerusak sepatu kamu. Dari awal aku lihat sepatu kamu di situ, aku ambil ya udah robek." Utari mengatakan, "Bohong. Aku itu udah coba berteman baik sama kamu ya Launa. Tapi kayaknya kamu emang gak suka kalau aku deket sama Aru. Kamu sengaja kan ngelakuin ini?" Mendengar hal itu, Launa menjawab, "Siapa yang bilang kalau aku gak suka kamu dekat sama Aru?" Utari mengatakan, "Buktinya waktu itu kamu gak percaya kalau aku gadis penjual permen kapas yang Aru cari." Mendengar hal itu, Launa pun mengatakan, "Gini deh, kita bisa pikir aja. Aku gak bawa alat apapun. Kamu bisa cek tas aku, kamu bisa cek semuanya, dan aku lihat sobekannya itu seperti disengaja. Simetris kan? Aku yakin pasti ada alat yang dipakai buat ngerusak sepatu kamu." Nah, mendengar hal itu, Utari sedikit gugup dan mengatakan, "Jadi maksud kamu nuduh aku yang ngerusaki sepatu aku sendiri?" Dengar hal itu, Launa pun mengatakan, "Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Dan satu lagi, aku curiga soal lipstick." Mendengar hal itu, Utari bertanya, "Lipstick apa sih?" Launa pun menjawab, "Ada orang yang sengaja taruh lipstick di dalam tas kerjanya Om Pramana. Aru sendiri yang bilang ke aku kalau tas kerjanya itu selalu ada di rumah, gak pernah dibawa ke kantor. Berarti ada orang yang sengaja masuk ke dalam rumah Aru dan taruh lipstick itu agar Tante Andira salah paham ke Om Pramana. Dan orang itu kamu, Utari." Mendengar perkataan Launa, Aru pun mengatakan, "Atas dasar apa kamu nuduh Utari?" Launa pun mengatakan, "Karena dia yang ada di dalam rumah kamu. Dia yang angkat telepon di ponsel kamu waktu aku pengen kasih tahu kamu soal set lukisan Ru." Aru pun bertanya ke Utari, "Kenapa kamu gak bilang ke aku?" Mendengar hal itu, Utari pun mengatakan, "Kalau kamu emang lebih pilih Launa dibanding aku, ya udah." Utari pun pergi meninggalkan Aru. Namun Aru dengan sigap mengejar Utari dan mengatakan, "Aku nggak bermaksud kayak gitu." Utari pun menjawab, "Kamu sengaja balik lagi ke kehidupan aku, cuman buat mau nyakitin aku kan?" Utari pun mengatakan, "Buktiin." Aru bertanya, "Dengan cara apa aku buktiinnya?" Utari pun mengatakan, "Kita tunangan. Karena cuma cara itu kamu bisa benar-benar nunjukin kalau kamu serius sama aku, Ru." Aru pun mengiyakan perkataan Utari. Launa yang mendengar hal itu berkata dalam hatinya, "Aku harus kuat, harus. Demi Karang yang mungkin akan kembali lagi dan ingat kalau payung hatinya cuma aku." Aru menuju ke arah Launa dan mengatakan, "Launa, kamu dengar sendiri kan kalau aku sama Utari akan tunangan." Launa pun mengatakan, "Aku senang dengarnya. Dulu aku pernah punya janji sama Aru. Aku akan lepasin dia saat dia udah ketemu sama gadis penjual permen kapasnya. Dan sekarang udah waktunya. Semoga kalian berdua bahagia. Selamat ya." Setelah mengatakan itu, Launa langsung meninggalkan Aru dan Utari dengan perasaan yang hancur. Esoknya Aru datang ke rumah Utari untuk meminta izin bertunangan dengan Utari. Ayahnya Utari yang mendengar hal tersebut sangat setuju dan berharap agar pertunangan mereka segera dilangsungkan. Tak lama Aru pun pamit untuk pulang. Di sisi lain, Launa dan Lingga sedang menikmati es krim bersama di taman. Saat Launa sedang asik bermain, tiba-tiba kaki Launa tersandung dan hampir jatuh. Beruntung Lingga menangkap Launa. Senyum bahagia tergambar di wajah mereka. Saat itu juga Aru datang ke taman dan meminta Lingga untuk menjauhi Launa. Lingga mengatakan, "Aneh banget, lo datang ke sini terus tiba-tiba nyuruh gue jauhin Launa." Mendengar perkataan Lingga, Aru mengatakan, "Itu bukan urusan lo." Lingga menjawab, "Jelas urusan gue. Launa itu terlalu berharga untuk disakitin cowok kayak lo." Sempat terjadi pertengkaran antara Lingga dan Aru, sampai akhirnya Launa menghentikan pertengkaran tersebut dan mengatakan, "Kalau kalian masih kayak anak kecil gini, lebih baik kalian gak usah kenal sama aku." Tak hanya itu, Launa pun berkata dengan Aru, "Kamu udah putusin buat tunangan sama Utari, jalanin. Jangan pernah ganggu aku lagi." Launa pun langsung menarik Lingga pergi menjauhi Aru. Hari itu Launa pergi ke rumahnya Lingga untuk mengembalikan dompetnya Lingga. Namun saat itu, Launa dan Gladys mendapatkan fakta yang mengejutkan jika Lingga ternyata mendekati Launa hanya diminta oleh adiknya yaitu Rain untuk menjauhkannya dari Aru. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.